Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami hendak mendengarkan sabdamu. Sudahlah Engkau hadir dan bantulah kami untuk membuka hati, memahami sabdamu hari ini. Menguatkan kami, mengingatkan kami pada hal-hal yang baik dan menuntun kami untuk setia mengikuti jalan-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan hari ini mengingatkan kami pula untuk mensyukuri hidup dan panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang hendak kami penuhi maknanya hari ini dalam pekerjaan sehari-hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Matius 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, hari ini kita mendapatkan satu tokoh yang bukan baru, sudah pernah kita dengar kisahnya, Yusuf. Bahkan gereja pernah memberikan perhatian yang istimewa kepadanya lewat sebuah dokumen yang terbaru belakangan ini yang ditulis di masa Paus Fransiskus Patris Corde dengan hati seorang bapa. Kisah Yusuf ini membantu kita melihat bahwa karya Allah itu tidak harus selalu dalam peristiwa-peristiwa dramatis. Ada kesembuhan, sesuatu yang hebat-hebat terjadi. Ada suara yang menggelegar, ada sukacita yang meluap-luap. Karya Allah tidak selalu hadir dalam rupa itu. Dalam kisah ini kita menemukan ketenangan, namun ketenangan yang menunjukkan kehadiran Allah. Kurang lebih bisa kita maknai begitu. Tak satu kata pun keluar dari mulut Yusuf dalam bacaan ini. Bahkan dikatakan di seluruh bagian dari kitab suci, tentu dari Perjanjian Baru, tak satu kata pun terucap dari mulut Yusuf. Seorang bapa yang tampaknya tenang-tenang meskipun mengalami takut juga, sebagaimana dalam mimpinya ada seruan yang berkata, "Jangan engkau takut." Ternyata orang yang setenang Yusuf ini pun bisa juga mengalami gejolak, ketakutan ketika berhadapan dengan sebuah masalah yang menurut dia masalah. Namun ketulusan hati dari Yusuf ini membantu dia selamat dari masalah itu. Di mana letak ketulusannya? Ia
menerima Maria sebagai tunangannya, dan ia dengan tulus mengikuti nasihat yang dia terima dalam tidurnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Tidak ada berbantah-bantah, tidak ada juga sukacita yang tampaknya meluap-luap dikatakan dalam kisah ini. Dan tidak ada keluh kesah atau kritik-kritik dari pihak Yusuf. Ketenangan dan ketulusan itu tampak dari kesanggupan untuk berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita pun mau membuat satu permohonan hari ini berdasarkan bacaan ini, kiranya sebuah permohonan yang baiklah kalau kita minta kita juga memiliki ketulusan hati seperti Yusuf ini. Tidak neko-neko istilah kita masa kini. Tidak banyak kata-kata yang dirangkai sehingga kadang energi banyak habis untuk merangkai kata-kata sampai akhirnya tidak ada cukup energi untuk mempraktekkan apa yang Yesus sendiri inginkan. Dan kita tahu demikianlah karya keselamatan terjadi mengikut sertakan Yusuf ini. Dan dalam cara yang sederhana, Allah juga bekerja dalam hidup manusia, dalam hidup Yusuf kita lihat, dan kita yakin dalam hidup kita masing-masing juga. Bangun hari yang rasanya biasa saja setiap hari, Allah bekerja di sana. Dalam pekerjaan yang sama saja setiap hari, Allah bisa kita rasakan di sana juga. Dan di sana pun kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kita tidak harus menunggu momen-momen yang harus di luar dari luar biasa, harus benar-benar bergejolak rasa ini supaya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dalam tidur, Yusuf mendengarkan dalam ketenangan, dalam keadaan tidak dalam kendali diri sendiri, boleh dikatakan. Dalam kepasrahan ada seruan. Dan selekas bangun, Yusuf berbuat. Sebuah teladan yang Yusuf berikan dalam kisah hari ini memberikan kita harapan bahwa sapaan Tuhan itu mungkin juga hadir bagi hidup yang sehari-hari yang kita miliki. Bagi kita dalam hidup sehari-hari yang kita miliki. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hari ini juga bertepatan kabar duka tiba bahwa Bruder Egidius Lingga OFM Kapusin meninggal dunia. Beristirahatlah ia dalam damai menjadi pendoa, dan keluarga yang ditinggalkan, persaudaraan juga yang merasakan kesedihan mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan kiranya iman semakin dikuatkan dan semakin berpasrah pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.